Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Ermiulis. Kali ini aku berbagi resep kembali untuk bikin gulai tunjang dicampur nangka dan telur dadar. Baik, langsung saja saya berbagi. Yang pertama ini adalah membuat gulai tunjang yang dicampur nangka. Ini bahan utamanya tentunya tunjang atau kikil ya disebutnya, kikil sapi, lalu itu rebung, kemudian ini nangka muda, lalu ini santan kental ya kurang lebih 1 liter, kemudian ini santan encer. Santan ini saya dapat itu dari 2 butir kelapa tapi enggak terukuran sedang gitu ya. Lalu itu ada cabai giling atau cabai merah keriting, lalu ini ada jahe, lengkuas, lalu di sini ada daun limau, ada serai, ada daun kunyit, ada cabai rawit juga, lalu di sini ada kemiri juga ya, kurang lebih saya pakai 3 kemiri, lalu di sini kunyit, kemudian bawang merah ya, lalu di sini juga bawang putih. Untuk detailnya nanti akan saya tulis di deskripsi box ya. Nah gitu, lalu ini rempah-rempahnya. Di sini saya memakai merica 1 sendok teh, lalu di sini ada ketumbar 1 sendok makan, lalu di situ ada kapulaga putih ya 3 buah, lalu ini ada kapulaga India ya. Bentuknya ini bikin wangi. Lalu di sini saya pakai kayu manis. Kemudian di sini yang bentuk panjang kayak gini ini namanya lada hitam, lada Jawa ya. Maksudnya lada Jawa. Lalu di situ saya pakai cengkeh 2, lalu PK ya atau bunga lawang, lalu di sini ada adas dan sini pala setengah butir, lalu ini jintan. Jadi adas dengan jintan agak-agak mirip ya, mirip padi gitu. Tapi warnanya beda ya, jintan lebih hitam. Dan kecil-kecil ukurannya. Nah, dan ini berikutnya saya rebus dulu untuk tunjangnya. Saya pakai presto aja biar lebih cepat, jadi kurang lebih 15 menit aja itu udah empuk kalau pakai presto. Dan di sini kalau sudah berbunyi udah 15 menit ya, itu fluidnya juga sudah berbunyi. Jadi kita matikan kompor lalu dikeluarkan ya uapnya ini. Jadi diangkat itu biar keluar uapnya baru bisa dibuka agar tidak meledak ya ketika dibuka. Jadi uapnya harus dikeluarkan dulu. Nah oke, gini udah empuk. Lalu tunjangnya kita potong-potong sesuai selera. Oh iya, maaf kalau video saya agak berisik karena di sini lagi hujan lebat banget ya, teman-teman. Jadi pastikan tunjangnya sudah empuk dulu ya. Di Padang ini nyebutnya tunjang ya. Nah, ini lalu berikutnya rempah-rempah. Rempah-rempah yang sudah saya sebutkan tadi semuanya disangrai agar wangi, harum. Nah, kalau udah wangi, harum ya, lalu ini yang saya blender yang pertama kali adalah ini kelapa. Jadi kelapa ini sudah saya sangrai sebelumnya. Untuk teman-teman yang sudah pernah ya mengikuti video saya sebelumnya, seperti saya bikin rendang, kemudian saya bikin kalio ayam, itu pasti selalu menggunakan ambu-ambu atau kelapa gongseng gitu. Dan itu kelapanya yang disangrai gitu ya, di kuali gitu, dan warnanya menghitam kayak gini baru dihaluskan, bisa diulek ataupun di blender gitu. Kalau di blender harus diberi minyak dulu sedikit gitu. Jadi kalau kelapa sangrai itu pengen di blender itu harus diberi minyak agar memancing ya minyak kelapa yang udah disangrai ini keluar gitu. Jadi minyak ini harus diberi sedikit gitu. Lalu ini saya rempah-rempahnya juga saya blender. Saya beri sedikit garam untuk mempercepat halusnya rempah-rempah ini ya. Oh iya, untuk sangrai kelapa tadi kalau nggak di blender pun bisa diulek, pastikan
ulekannya itu dalam keadaan kering dan diulek hingga keluar minyaknya. Jadi bikin ambu-ambu itu dipastikan harus keluar minyaknya ya. Oke, berikutnya ini ya, udah halus rempah-rempahnya. Kemudian masukkan bumbu-bumbu lainnya seperti bawang merah, kemiri, bawang putih, cabai rawit, semua masuk ya. Kalau tadi saya pakai jahe dan lengkuas yang sudah halus, teman-teman boleh pakai yang masih bulat gitu, kurang lebih jahenya 3 cm, kemudian lengkuasnya kurang lebih 4 cm ya. Lalu dihaluskan sekalian di sini, tapi karena saya sudah punya yang halus, jadi cuma bawang merah putih dan kemiri dan kunyitnya aja yang dihaluskan. Lalu semua bahan yang udah halus tadi akan kita tumis dulu. Jadi wajan diberikan sedikit minyak secukupnya, lalu kita tumis bumbunya. Ini tadi bumbu yang dihaluskan, kemudian cabai merah yang udah dihaluskan, kemudian jahe yang sudah dihaluskan, lalu lengkuas juga yang udah dihaluskan, dan bahan lainnya daun jeruk, daun salam 2, daun kunyit gitu. Semuanya ditumis. Dan sini kita juga tambahkan serai tadi ya, 1 batang, itu digeprek dulu. Nah, ini ditumis hingga kecium aromanya, tercampur rata semua. Benar-benar tanak ya bumbunya. Lalu baru kita tambahkan nangka. Jadi nangka ini kita masukkan di awal, lalu kita beri santan. Jadi pastikan nangka ini benar-benar empuk dulu ya. Jadi makanya nangka ini dimasukkan di awal. Ini di sini saya memberikan santan. Santan ini santan encer ya. Jadi kalau santan kental itu perasan kelapa pertama. Jadi perasan santan pertama, lalu yang kedua sampai 3 kali gitu. Nah, itu untuk santan encernya. Jadi yang kedua dan yang ketiga itu santan encernya. Di sini saya gunakan untuk mengempukkan nangkanya dulu gitu. Nah, kalau gulai nangka memang nangkanya masukkan di awal. Nah, kalau nangkanya sudah empuk, baru kita tambahkan lain-lainnya ya. Misalnya kalau mau gulai nangkanya aja, berarti tinggal nambahkan santan kental aja. Tapi di sini saya pakai tunjang. Jadi akan saya tambahkan tunjangnya, lalu saya beri juga asam kandis 2 buah. Nah, di sini baru kita tambahkan santan kental ya. Jadi nangkanya sudah empuk, baru kita tambahkan tunjang, kita tambahkan santan kental. Dan diaduk-aduk hingga santannya mendidih. Di sini saya juga ambu-ambu yang sudah kita haluskan tadi kita beri sekarang ya. Kita tambahkan ambu-ambu atau kelapa sangrai, kelapa gongseng gitu. Jadi kelapa gongseng ini menambah aroma dan menambah kuah gulainya semakin kental dan rasanya semakin menarik ya. Rasanya pun jadi lebih enak dan wangi gitu kalau kita beri kelapa sangrai gitu. Lalu di sini saya menambahkan rebung ya. Kalau rebung ini boleh di skip ya, tapi di sini saya biar makin banyak isiannya karena di rumah rame ya, jadi
biar tambah banyak saya tambahkan rebung juga di sini. Jadi masih cocok-cocok aja kalau gulai nangkanya ditambahkan rebung dan juga tunjang gitu. Lalu saya tambahkan kaldu sapi secukupnya. Nah, di sini saya akan masak menggunakan api kecil dan alhamdulillah sudah tanak ya. Udah rasanya sudah menyatu, udah klop, udah kelihatan berminyak gitu. Lalu saya beri di sini susu ya, susu kental manis 1 sendok makan. Oke, segini aja. Di sini saya tidak menambahkan garam lagi karena tadi saat blender bumbu sudah memberi garam. Nah, gini ya untuk gulai tunjang masakan Padang. Nah, di sini saya ada bikin telur dadar juga, telur dadar rumahan yang bumbunya seadanya simpel karena nambah menu gitu ya, nambah protein juga. Jadi biar makin enak gitu ya gulai tunjang, dinikmatin juga makannya dengan telur dadar ya. Di sini saya membuat telur dadar hanya menggunakan telur ayam aja 5 butir. Lalu di sini 2-3 siung bawang putih saya haluskan. Lalu di situ cabai merah keriting yang sudah dihaluskan. Lalu bawang merah kurang lebih 4 siung diiris-iris. Dan kalau teman-teman punya daun bawang silahkan, tapi di sini saya nggak ada stok daun bawang, lagi kosong. Lalu di sini saya tambahkan juga daun kunyit. Daun kunyit ini kalau nggak ada boleh di skip. Dan ini telur dadar kampung ya. Kalau di kampung saya kayak gini, diberi daun kunyit sedikit gitu biar makin wangi, lalu diaduk-aduk. Nah, ini saya beri juga 1 sendok makan tepung ya, tepung beras, boleh tepung beras atau tepung terigu, lalu kaldu bubuk. Lalu diaduk-aduk, lalu tinggal digoreng gitu. Jadi gini ya telur dadar Padang gitu. Tapi kalau di masakan atau di warung Padang itu biasanya menggunakan telur bebek. Jadi ada campuran telur bebek gitu. Jadi nanti teksturnya akan beda ya dengan telur ayam gitu. Oh ini patah ya. Harusnya tadi menggunakan 2 sendok penggorengan gitu ya biar lebih mudah mudah membalikannya. Jadi udah terlanjur patah, nggak apa-apa karena di bagian depannya tadi belum matang ya, jadi nanti dia akan menyatu lagi. Emang sedikit hati-hati karena ini cukup besar ukurannya, jadi emang perlu bantuan 2 sendok gitu untuk membalikannya. Nah, ini untuk gulai tunjang tadi siap kita sajikan. Masya Allah, gulai tunjang plus nangka dan rebung juga ya. Lalu dimakan pakai nasi, pastinya ditambah juga dengan telur dadar biar ada proteinnya, biar lengkap. Pastinya bikin nikmat makan. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman yang udah ngikutin video saya sampai habis. Video memasak gulai tunjang dan nangkanya. Semoga masakan ini bisa menginspirasi untuk teman-teman masak yang masih bingung masak apa ya. Semoga ini menginspirasi. Jika video saya ini bermanfaat ya bun, teman-teman semua, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya.
dan nyalakan notifikasi ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.